Halo Scorpio semua, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar ya? Bertemu lagi dengan aku Nawang. Aku harap kamu semua dalam keadaan sehat, baik-baik saja, bahagia selalu, selalu di dalam keberkahan, di dalam kelimpahan rezeki, dan juga selalu di dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ini general reading, energi banyak orang, jadi mungkin ada sebagian yang resonate dengan kamu, dan juga mungkin ada yang tidak resonate, atau keadaannya juga bisa terbolak-balik atau vice versa. Jadi aku harap kamu semua bijak dalam mendengarkan readingan ini. Ambil manfaat positifnya, buang yang negatif, dan selalu berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Scorpio, readingan aku kali ini dengan tema inilah takdir hidup dan cinta yang akan mendekat ke kamu, Scorpio. Kita lihat bagaimana energi kamu di sini satu persatu. Oke, kita buka kartunya ya untuk kamu Scorpio semuanya. Scorpio. Oke, di bottom of the deck-nya di sini ada ada cinta ya. Jadi, selamat datang cinta. Untuk kamu yang single nih, aku merasakan energi cintamu lagi mendekat, merapat gitu ya. Karena ini sesuatu hal yang udah nggak bisa kamu hindari lagi gitu. Jadi ada seseorang baru yang hadir di dalam hidup kamu. Dia udah lama tertarik dengan kamu, suka dengan kamu gitu ya. Ingin memberikan perhatian, perasaannya ke kamu, tetapi ya mungkin selama ini kayak tertutup karena kamu masih bersama dengan seseorang dan dia nggak ingin merusak kebahagiaan kamu gitu. Dan aku merasakan di saat kondisi kamunya di sini yang sudah sendiri, single gitu ya, dia hadir mengungkapkan perasaannya. Dia udah nggak ingin membuang kesempatan yang ada karena kayak ini kesempatan yang Tuhan beri nih untukku mengungkapkan perasaanku, menunjukkan rasa cintaku, memberikan kasih sayang kepadanya. Dan di sini penuh dengan keseriusan ya, penuh dengan ketulusan Scorpio. Jadi ya jalani ini semua. Kamu berhak untuk bahagia ya Scorpio. Apalagi kamu sudah banyak ngalamin luka, kesedihan, kekecewaan, penderitaan. Dan jangan hal ini membelenggu kamu sehingga membuat kamu sulit untuk memulai gitu. Jadi kan kegagalan di masa lalu itu motivasi untuk kamu bangkit, untuk kamu bahagia, dan kamu harus selalu berpikir positif bahwa seseorang itu bukan milik kamu, bukan jodoh kamu gitu ya. Dan apapun hal yang terjadi, positive thinking selalu ya. Jangan terlalu overthinking ya. Jangan mudah baperan dan jangan juga terlalu bucin ya dengan seseorang, karena bisa jadi terkadang sesuatu hal yang kamu harapkan itu nggak sesuai dengan kenyataan, dan hal inilah yang membuat kamu itu benar-benar terluka, kecewa, marah, sakit hati gitu. Dan saat ini justru banyak hal tidak terduga yang hadir di hidup kamu ya, termasuk kehadiran seseorang yang mengungkapkan perasaan. Atau di sini juga ada hal-hal lainnya yang aku rasakan kondisi kehidupan kamu jauh lebih stabil, kamu jauh lebih menikmati hidupmu, kamu bangkit dari keterpurukan, memulai kehidupan yang baru. Walaupun di sini ya ada kekecewaan juga, karena orang-orang yang terdekat yang kamu anggap dia bisa memberikan kebahagiaan ya, justru mereka lah yang menghancurkan kamu. Nah, ini hal tidak terduga yang menyedihkan yang kamu ketahui ya. Tapi ini nggak bisa dielakkan lagi, karena ya hal inilah yang terlihat jelas. Tuhan memperlihatkan hal ini semua kepada kamu agar kamu sadar bahwa ya selama ini kamu hanya dimanfaatkan saja oleh orang-orang terdekat kamu
Jadi nggak ada ketulusan, nggak ada keseriusan, dan akhirnya membuat kamu itu memilih untuk melepaskan diri dan memulai kehidupan yang baru. Kamu lebih cenderung sendiri ya, single tapi happy. Tetapi ya ternyata jalan Tuhan itu lebih indah. Tuhan menghadirkan kehadiran seseorang yang justru dia bisa ngertiin kamu gitu. Dan di sini ada perasaan puas, perasaan bangga, perasaan bahwa ya ternyata Tuhan itu baik ya. Di saat aku terluka, aku ngerasa kayak minder, pesimis, insecure dengan diri sendiri, justru Tuhan memberikan kekuatan, memberikan keyakinan, memberikan optimisme di dalam hidupku bahwa ya aku pantas untuk bahagia, dan Tuhan memberikan banyak keberuntungan termasuk kehadiran seseorang yang baru. Nah, inilah cinta, inilah hal yang luar biasa. Inilah kebanggaan yang memang Tuhan takdirkan untuk kamu, untuk hidupmu, untuk cintamu, untuk kebahagiaan kamu. Dan kamu mendapatkan keadilan itu ya, karena memang gak pernah terfikirkan oleh kamu bahwa ya kamu akan mendapatkan keberuntungan ini. Kamu akan bahagia, nggak pernah terfikirkan, karena yang kamu rasakan selama ini kayak begitu banyak hal yang toksik, seolah-olah mereka itu bahagia ngeliat aku susah gitu, mereka itu bahagia ngeliat aku terpuruk, nggak punya uang, merana, sedih, menderita. Tetapi ternyata Tuhan itu nggak menakdirkan hal ini untuk kamu gitu. Justru di saat kamu terluka, di saat kamu terpuruk, Tuhan menghadirkan seseorang ini yang benar-benar bisa ngertiin kamu, memperjuangkan kamu, yang mau hidup bersama dengan kamu. Nah, inilah keberkahan, inilah ketulusan, inilah hal-hal yang luar biasa yang kamu rasakan, di mana gak pernah terfikirkan oleh kamu akan seperti ini, akan sekuat ini, akan seluar biasa ini. Dan kamu pasrah ya dengan kondisi yang ada. Kamu gak ingin melawan takdir. Kamu tidak ingin menuntut balas terhadap orang-orang yang sudah menyakiti kamu. Jadi lebih ke arah ya udah, jalani, terima kenyataan, berdamai dengan diri sendiri, bangkit, memulai kehidupan yang baru. Karena di sini ada hal yang kamu pikirkan, ada hal yang kamu fokuskan. Kamu ingin ya memulai kehidupan yang baru. Bahkan sebagian dari kamu ada yang melakukan perpindahan gitu. Kamu butuh suasana baru, kamu butuh ketemu dengan orang-orang baru yang lebih positif ya dengan kamu, sehingga di sini kamu juga lebih tenang, bisa fokus dengan karir, dengan usaha, dengan pekerjaan, dengan kehidupan. Dan hal inilah yang membuat kamu itu kayak termotivasi untuk bangkit, walaupun banyak yang toksik, banyak yang memandang rendah kamu, banyak yang menilai remeh kamu ya. Karena mereka selalu berpikir nggak mungkin dia akan bahagia, nggak mungkin dia akan sukses, nggak mungkin dia akan maju. Tetapi ternyata kamu nggak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan ya. Lebih ke arah ya jalani, syukuri, nikmati gitu. Kalau sesuatu itu rezekiku ya itu akan jadi milikku. Kalau enggak ya mau diperjuangkan bagaimanapun ini nggak akan pernah jadi milikku. Dan Scorpio ya, justru kesabaran kamu itu membawakan hasil yang sangat luar biasa. Di sini ada finansial yang membaik, kehidupan kamu yang jauh lebih baik, dan kamu dikelilingi dengan orang-orang baik gitu. Nah, di sini ada kesuksesan ya, ada kekayaan, ada kemapanan, ada hidup tenang, ada kedamaian. Nah, ini hal luar biasa tentang hidup, tentang takdirmu, tentang cintamu, tentang kebahagiaanmu. Dan Tuhan menghadirkan hal ini semua untuk kamu, agar kamu sadar bahwa kamu gak sendiri, agar kamu sadar kamu harus berubah, kamu harus bangkit, kamu harus bisa melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda. Kamu harus menguatkan diri kamu dari permasalahan yang ada. Kamu harus berani untuk menghadapi setiap tantangan yang ada gitu. Ini kayak kode dari Tuhan ya, untuk kamu mengambil sikap, untuk kamu mengambil tindakan, bahwa nggak bisa semuanya itu terlalu menerima, terlalu pasrah gitu ya. Nah, kita akan lihat lagi energi kamu dengan kartu oracle ya, Scorpio semuanya. Kita lihat lagi bagaimana energi kamu di sini. Oke, ya. Nah, kamu bisa melalui ini semua gitu. Jadi nggak ada yang kebetulan, nggak ada yang mustahil, nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang tidak mungkin. Kalau kamu yakin, kalau kamu mau berjuang,
kamu memantaskan diri kamu untuk hal-hal yang memang sebenarnya kamu pantas untuk itu semua. Jadi buang rasa insecure di dalam diri kamu ya, karena kamu itu mengagumkan, kamu itu luar biasa loh. Kamu itu dicintai, banyak yang peduli, banyak yang sayang. Jadi kalaupun orang-orang di masa lalu kamu nggak peduli dengan kamu, ya abaikan saja gitu, bodoh amat. Peduli betul apa kata dia, ini hidupku, aku nggak minta makan dengan dia, jadi ya terserah aku mau bagaimana. Kalaupun aku susah, ya resikonya aku tanggung sendiri gitu. Dan kamu justru lebih kuat ya, kamu lebih tangguh, kamu sanggup, kamu kuat, kamu berani menghadapi ini semua Scorpio, karena kamu dicintai, kamu disayangi, kamu dirindukan oleh banyak orang, dan sisi kepedulian kamu yang sangat tinggi di sini. Dan hal inilah yang memberikan keberuntungan, keberkahan untuk kamu, karena kamu mendapatkan banyak doa dari orang-orang yang sudah kamu bantu gitu. Nah, ini luar biasa sekali loh. Energi kamu sangat luar biasa di sini Scorpio. Karena pelan tapi pasti ada peningkatan ya. Kamu ketemu dengan banyak orang-orang baru yang justru ini menjadi motivasi untuk kamu menjadi lebih bangkit. Dan di sini justru kamu ketemu dengan cintamu. Seseorang yang terkoneksi dengan kamu di sini. Ya, seseorang yang saat ini mendukung dan membimbing kamu, yang membawa kamu keluar dari keterpurukan dan membuat kamu siap untuk memulai kehidupan yang baru. Dan kamu butuh refreshing ya, kamu butuh energi baru, kamu butuh hal-hal yang membuat kamu itu kayak bisa sedikit demi sedikit melepaskan masa lalu yang menyedihkan itu. Dan kamu benar-benar bersiap untuk memulai cerita baru hidup kamu, menikmati proses yang ada, menikmati hasil kerja keras kamu, dan kamu nggak peduli mau orang mau ngomong apa, menyebarkan berita bohong tentang kamu. Yang penting justru dari gosip-gosip yang beredar tentang kamu, keburukan-keburukan ini, kamu ingin kamu semakin bersinar, kamu ingin semakin mengagumkan, kamu ingin mereka melihat bagaimana kualitas diri kamu yang sebenarnya, dan secara otomatis gosip-gosip yang beredar tentang kamu itu akan tertutup gitu, tertutup dengan kualitas diri kamu. Dan ya ini akan terjawab semuanya. Jadi nggak ada yang mustahil, nggak ada yang kebetulan, nggak ada yang sia-sia, melainkan segala sesuatunya itu memang sudah Tuhan takdirkan untuk kamu, dan cinta ini pantas untuk kamu gitu ya Scorpio. Nah, inilah dia takdir hidup dan cinta yang akan mendekat ke kamu. Di sini kamu di-link dengan Cancer, Pisces, Scorpio, ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagi. Demikian readingan aku kali ini. Semoga ini resonate dengan kamu semuanya. Sampai bertemu lagi di video aku selanjutnya. Dadah.